Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalia Mirosa Afifa dari kelas 1 APM, absen nomor 19. Di sini saya akan menjelaskan bab 14 mengenai referensi sel, relatif, dan mutlak. Ada dua jenis referensi sel, yaitu relatif dan absolut. Mereka hanya berbeda dari cara kerjanya, yaitu jika referensi relatif akan berubah ketika formula disalin ke sel lain, dan referensi absolut sebaliknya tetap konstan, tidak peduli di mana mereka akan disalin. Pada contoh ini, saya akan membuat formula yang akan melipat gandakan harga setiap item berdasarkan kuantitas. Saya akan menggunakan referensi relatif sehingga formula akan menghitung total untuk setiap item dengan benar. Yang pertama, pilih sel yang akan diisi formula. Dalam contoh ini, saya akan pilih sel D2. Lalu masukkan rumus untuk menghitung nilai yang diinginkan. Dalam contoh ini, saya akan ketik sama dengan B2 dan C2. Jadi yang pertama kita bisa menambahkan tanda sama dengan, lalu kita ketik B2. Jika ingin dikalikan, bisa menambahkan dengan tanda bintang dan C2. Lalu kalian bisa menekan tombol Enter pada keyboard Anda dan rumus akan dihitung. Dan hasilnya akan ditampilkan dalam sel. Lokasikan file handle di sudut kanan bawah sel yang diinginkan. Dalam contoh ini saya akan menempatkan file handle pada sel D2. Klik dan tarik file handle pada sel yang akan Anda isi. Dalam contoh ini saya akan memilih D2 sampai D12. Lalu lepaskan mouse dan rumus akan disalin ke sel yang dipilih dengan referensi relatif dan menampilkan hasil dalam setiap sel. Dan di bab 15, saya akan menjelaskan mengenai fungsi. Dalam rangka bekerja, fungsi harus ditulis dengan cara tertentu, yaitu bisa menulis sintaks dasar untuk function adalah tanda sama dengan. Ada berbagai function yang tersedia di Excel yang paling umum yang sering digunakan yaitu sum, average, count, max, dan min. Di contoh ini, saya akan menggunakan fungsi sum untuk menghitung total biaya daftar barang yang berjadisan. Yang pertama, Anda bisa pilih sel yang akan diisi fungsi. Dalam contoh ini, saya akan memilih sel D13. Selanjutnya, pilih fungsi yang diinginkan dari menu dropdown. Dalam contoh ini, kita akan memilih fungsi sum. Pertama, sama dengan, lalu Anda bisa menggunakan sum. Dan sel-sel D2 sampai D12 yang dipilih secara otomatis, nilai-nilai mereka akan ditambahkan untuk menghitung biaya total. Jika sudah, kalian bisa menekan tombol Enter pada keyboard Anda, dan function akan dihitung dan hasilnya akan muncul dalam sel. Dalam contoh ini jumlah dari D2 sampai D12 yaitu $2.960. Lalu ada juga jika Anda ingin menghitung rata-rata bisa menggunakan function average. Yang pertama, pilih sel yang akan berisi function. Dalam contoh ini saya menggunakan D13. Ketik tanda sama dengan dan masukkan nama function yang Anda inginkan. Kita pilih average. Lalu blok dari D2 sampai D12. Dan formula ini akan menambah nilai-nilai sel tersebut, kemudian membagi nilai tersebut dengan jumlah total nilai yang ada dalam kisaran. Jika sudah, Anda bisa menekan tombol Enter pada keyboard Anda.
dan function akan dihitung dan hasilnya akan muncul dalam sel. Dalam contoh ini, rata-rata jumlah unit yang terjual oleh setiap pemasukan adalah $269,9. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.